Proverbs 16 verse 16. How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver. Hai Kids at Home, apa kabar kalian semuanya? Ketemu lagi sama Miss Vita di sini. Tadi udah dibawain ayat hafalannya oleh Leona. Thank you Leona udah bawain ayat hafalan. Nah, semuanya Kids at Home coba diingat-ingat, dan jangan cuma diingat-ingat tapi juga harus dilakuin. Masih ingat kan tadi ayat hafalannya ada di mana? Oke, nah sekarang sebelum kita mulai ibadah online kita di Kids at Home hari ini, Miss mau ajak kalian semua untuk doa dulu yuk. Kita doa dulu ya. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada hari ini karena semua kebaikan-Mu, karena semua kemurahan-Mu, kami boleh ada dan kami boleh menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Dan sebentar kami mau ibadah Tuhan, Kau yang boleh memberkati setiap kami, membuka setiap pikiran kami, sehingga setiap puji-pujian dan juga nanti sharing firman Tuhan yang akan dibawakan, semuanya boleh menjadi berkat dan nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyikan satu buah lagu. Semuanya Kids at Home siap-siap. Ayo coba semuanya bangkit berdiri dan kita mau katakan bahwa I love you Jesus. Tadi kita udah nyanyi lagu yang pertama. Nah, sekarang Kids at Home siap-siap kita mau nyanyi lagu yang kedua. Kita mau katakan bahwa kita telah diberi kuasa. Pakai
kita udah nyanyi 2 lagu. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa ya? Penasaran gak siapa yang mau bawain sharing hari ini? Iya, yang bawain sharing hari ini adalah Miss Deborah. Miss Deborah, silakan. Halo kids semuanya, happy Sunday. Ketemu lagi sama Miss Deborah. Gimana nih kabar kalian semua? Miss Deborah berharap semuanya sehat ya, semuanya semangat hari ini ikut Sunday School. Nah, tadi kan kita udah praise and worship, semuanya pasti pada capek, ya kan, udah lompat-lompat, udah nyanyi-nyanyi. Sekarang semuanya duduk tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa, semuanya tutup mata, lipat tangan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya hari ini kami masih dikasih kesehatan, kekuatan sama Tuhan. Makasih juga hari ini kami bisa Sunday School lagi. Kami berdoa Engkau yang terus menyertai kami sepanjang Sunday School. Dan sekarang Tuhan, kami mau dengerin firman-Mu. Tuhan yang kasih kami telinga, Tuhan kasih kami hati, biar kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kami semua untuk menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Thank you Lord, in Jesus mighty name we pray and thank you. Amen. Nah, kita sudah berdoa, sekarang saatnya kita membaca firman. Bagaimana? Sudah siapin semuanya? Alkitabnya, bukunya, ataupun Bible di handphonenya udah siapin? Miss Deborah yakin udah siapin ya. Hari ini kita akan mulai baca dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 1 sampai 15. Oke, firman Tuhan kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga sampai ayat yang ke-15. Nah, nanti kalian baca ya di rumah dari ayat pertama sampai 15. Nah, untuk sesi kali ini Miss Deborah hanya akan bacain 2 ayat, yaitu ayat 9 dan juga ayat 10. Oke? Nah, tema kita hari ini adalah God is great, so we depend on Him. Jadi Tuhan itu adalah luar biasa, Dia adalah Allah yang dahsyat, makanya kita bergantung sama Dia. Kita berharap sama Dia. Oke? Nah, firman Tuhan kita hari ini tentang kisah seseorang raja yang bernama Salomo. Oke, siapa sih Salomo, Miss? Ingat nggak minggu lalu Miss Deborah cerita tentang Raja Daud? Ya, Raja Daud yang dapat janji dari Tuhan kalau nanti keturunannya akan membangun rumah Tuhan, akan membangun bait Tuhan, akan membangun gereja, ya. Nah, Raja Salomo inilah adalah anak atau keturunan dari Raja Daud. Jadi setelah Raja Daud meninggal, terus anaknya menggantikan dia menjadi raja, yaitu Raja Salomo, ya. Nah, waktu itu ceritanya Salomo lagi pergi ke satu tempat namanya Gibeon. Nah, di tempat itu dia ketemu sama Tuhan. Akhirnya Tuhan tanya gini, Salomo, kamu mau minta apa dari aku? Aku akan kasih ke kamu kalau kamu minta, kata Tuhan gitu ya. Terus Salomo setelah mendengar pertanyaan Tuhan, Salomo menjawab. Apa jawaban Salomo? Mari kita baca di ayat 9 dan ayat 10. Yuk, ayat 9 ya, udah siapin ya. Maka, kata Salomo, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Wow, Salomo minta apa? Salomo minta hikmat. Salomo minta wisdom dari Tuhan. Hati yang paham, hati yang mengerti, hati yang penuh dengan pengertian. Oke? Setelah Salomo minta itu, Tuhan jawab apa? Kita lihat di ayat 10. Lalu
adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Wow, luar biasa. Salomo minta hikmat, terus di mata Tuhan, menurut Tuhan, apa yang Salomo minta itu baik. Apa yang Salomo minta itu luar biasa. Jadi Tuhan ternyata suka. Ternyata menurut Tuhan tuh baik kalau kita minta hikmat. Kalau kita minta kepintaran. Kalau kita minta wisdom dari Tuhan. Oke? Ingat ayat hafalan yang dibawain Leona tadi? Amsal 16 ayat 16 bilang apa? Dia bilang kalau hikmat itu tuh jauh lebih baik daripada emas. Kalau pengertian itu jauh lebih baik daripada perak. Artinya apa? Kita tuh lebih baik punya hikmat, punya kepintaran, punya pengertian, punya hati yang mengerti daripada kita punya banyak uang, banyak harta misalnya gitu ya. Jadi Miss Deborah mau tanya, kalau hari ini Tuhan tanya sama kamu mau minta apa dari Tuhan? Mintalah wisdom, mintalah hikmat, mintalah hati yang mengerti. Oke? Miss, apa sih hikmat? Apa sih hati yang mengerti? Apa sih wisdom? Contohnya tuh gini ya. Kalau kamu punya wisdom, kalau kamu punya hikmat, waktu kamu bikin satu keputusan gitu ya. Waktu kamu misalnya mau pilih A atau B. Nanti kalau kamu punya hikmat, punya wisdom, kamu tuh dituntun Tuhan melalui hikmat atau wisdom itu untuk memilih apa yang tepat. Gitu. Misalnya kamu pergi ke satu tempat, diajakin mami sama daddy misalnya. Oke, kamu boleh beli mainan deh. Gitu. Kamu pergi ke toko mainan gitu ya. Terus nanti di situ banyak pilihan mainan misalnya gitu ya. Nah, terus dari situ kalau kamu punya wisdom, kamu pasti bisa menentukan kamu mau yang mana. Kenapa? Karena Tuhan yang tuntun kamu. Gitu ya. Jadi gak apa-apa punya uang banyak, punya mainan banyak. Tapi hal yang paling baik, yang sebaiknya kita minta sama Tuhan adalah wisdom, hikmat. Oke? Supaya kita jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pinter, anak-anak yang wise, yang bijaksana. Nah, kalau kita jadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang wise, yang bijaksana, siapa yang dibanggakan? Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mau bikin Tuhan bangga, Tuhan senang, kita harus jadi anak-anak yang pinter, yang punya hikmat, yang bijaksana. Nah, gimana supaya kita bijaksana? Minta sama Tuhan lewat doa kita. Jadi kalau kita berdoa, jangan lupa salah satunya minta wisdom, minta hikmat dari Tuhan. Oke? Miss Deborah yakin kalau semua kita senang meminta hikmat dari Tuhan, kita akan jadi anak-anak yang bijaksana. Sama seperti Raja Salomo yang terkenal bijaksana. Ya, itu aja untuk firman hari ini kids. Miss Deborah berharap kalian semua mengerti apa yang kita pelajari hari ini dan kita semua berlomba-lomba menjadi anak yang meminta hikmat dari Tuhan. Oke, sekarang kita mau sesi art and craft. Udah ready semuanya sesi art and craft? Ya udah, kalau udah ready kita panggil yuk Miss Rara. Miss Rara yuk, mari yuk kita sesi art and craft. Halo, selamat hari Minggu, kids at home semua. Nah, balik lagi minggu ini bersama Miss Rara. Kali ini Miss Rara mau melakukan science project. Nah, penasaran gak science project kita minggu ini apa? Yuk langsung aja kita cek bahan-bahannya ya. Nah, kids at home, di sini Miss Rara udah ada alat dan bahannya. Jadi yang pertama kita punya vitamin C. Lalu Miss Rara siapin betadine. Nih betadine. Kalau misalnya kids pakai kalau sakit, jatuh gitu luka. Nah habis itu Miss Rara punya sendok. Habis itu gelas kaca.
lalu air. Nah, penasaran nggak kita mau eksperimen apa? Jadi, yang pertama kita tuang dulu airnya ke dalam gelas kaca. Kita tuang dulu ya. Nah, kalau udah, lalu kita tuang betadine ke dalam gelas kacanya. Ini Miss Rara mau tuang betadine ke dalam gelas kacanya. Nah, kalau udah keruh seperti ini, kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu. Nah, kids, kalau udah kita aduk seperti ini, betadine dan airnya, kita memasukkan vitamin C. Pada penasaran nggak apa ya yang terjadi kalau kita masukkan vitamin C ke dalam gelas yang sudah dicampur dengan betadine? Kita coba langsung bareng-bareng ya. Ini Miss Rara masukin. Kita lihat. Sambil kita aduk-aduk ya, kids. Loh, kok warnanya menjadi putih lagi ya? Kenapa ya ini bisa kejadian ya, kids ya? Loh, tadi warnanya coklat, terus jadi putih lagi. Oke, kita coba sekali lagi deh. Kita masukin lagi betadine ke dalam gelasnya yang udah ada vitamin C-nya. Coba lagi ya. Nah, coba kita aduk. Wah, jadi putih lagi nih, kids. Karena ada vitamin C di dalam gelasnya, di dalam airnya, warna betadinnya akan selalu menjadi putih. Kenapa ya kira-kira? Nah, kids, yang terjadi dengan vitamin C dan betadine adalah di dalam vitamin C itu terdapat asam askorbat dan di dalam betadine terdapat ion iodin. Nah, ketika ion iodin dalam betadine dicampur dengan asam askorbat yang ada di vitamin C, itu menimbulkan suatu reaksi kimia yang menyebabkan warna keruh atau warna coklat dalam betadine akan menjadi hilang, kids, akan menjadi putih atau bening lagi. Nah, reaksi kimia ini digunakan oleh para ahli di luar sana untuk menetralkan atau menjernihkan air yang kotor atau air yang penuh dengan kuman dan bakteri dan virus. Nah, jadi ion iodin biasanya digunakan memang untuk menjernihkan atau menetralkan air supaya air nanti bisa digunakan oleh manusia untuk dipakai kehidupan sehari-hari. Nah, kids, itu tadi science project yang Miss Rara bawain. Semoga kids hari ini belajar banyak ya dari science project hari ini dan bisa dipraktekkan atau dikasih tahu ke teman-teman untuk melakukan science projectnya. Oke, kids, see you di next science project berikutnya ya. Dadah! Happy Sunday semuanya! Let's pray. Thank you, Lord Jesus, for this beautiful day. Please help us so we can keep your words in our hearts and do it in our lives. We also pray so you will protect us this week and keep us healthy. In the name of Jesus we pray, amen. Amin. Hai Ethan, terima kasih buat doanya ya. Nah, kids, karena Ethan sudah selesai berdoa, maka Sunday School hari ini sudah selesai.
Terima kasih Miss Deborah ucapin ke kalian semua yang udah ikutin Sunday School dengan baik. Miss Deborah apresiasi banget apa yang kalian lakukan ya. Nah, kita juga berharap biar Tuhan senang lewat apa yang kita lakukan hari ini. Jangan lupa ya, firman hari ini mengajarkan kita untuk kita meminta sama Tuhan, kita jadi anak-anak yang penuh wisdom, penuh hikmat, supaya kita nih jadi anak-anak yang bijaksana ya. Kalau kita jadi anak-anak yang bijak, maka nama Tuhan disenangkan lewat hidup kita. Mau kan bikin Tuhan selalu happy? Oke, jangan lupa juga sepanjang minggu ini jadi anak-anak yang obey sama Mami Dedi ya. Ya udah, itu aja. Sehat-sehat selalu ya kids. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.